Halo, kembali lagi dengan saya Erik dari SimplyFX ya. Nah, saya kemarin ada dapat DM ya, lalu ada komen juga tentang pertanyaan gimana sih analisa ataupun pemilihan time frame untuk trade intraday. Nah, di sini contohnya kemarin saya ada entrian di Euro USD ya. Saya ambilnya yaitu di entrian di time frame M5. Nah, ini lebih ke scalpingan ke intraday ya. Scalpingan intraday yaitu entry yang di tab rendah, lalu intraday itu di mana trade-nya tidak berlangsung lama. Jadi nggak sampai satu harian udah selesai. Nah, jadi bagi teman-teman memang saya banyakkan fokusnya intraday swing, maka saya ada banyak membahas tentang recap trade, di mana trade saya yaitu lebih ke swing trade ya. Nah, di sini video kali ini saya akan membuat lebih berbeda karena request dan juga permintaan pertanyaan dari teman-teman yang tentang pembahasan tentang pemilihan time frame di intraday ya. Nah, untuk pemilihan ataupun gaya trading sebenarnya itu tergantung masing-masing orang ya. Jadi kalau si A, trader si A itu sebelum saya bahas lebih detail ya tentang gimana sih trade-nya ya untuk di intraday ini. Nah, kalau misalnya lagi si trader A tersebut free time-nya lebih banyak, bisa fokus ke trading, maka bisa cocok banget ke scalpingan intraday ya. Nah, tetapi karena kalau saya lebih ke part-time trader, maka saya akan memilih intraday ke swing. Kenapa? Karena trade intraday ke swing bisa hold lebih jauh, otomatis trade-nya lebih santai. Nah, oke. Lalu ini kembali lagi ke gimana sih cara saya trade scalping intraday ya. Jadi walaupun saya fokusnya intraday swing ya. Jadi kalaupun mau trade scalpingan sebenarnya bisa-bisa saja. Karena apa? Karena hanya perbedaannya di time frame kecilnya aja. Kalau proses analisanya semua sama. Nah, di sini contohnya di Euro USD ya. Saya ada entry buy yaitu di jam 16.56 saya entry buy ya. Entry buy dengan stop loss di bawah sini targetnya yaitu ke high sebelumnya ini. Nah, lalu di sini udah running profit ya. Nah, di sini kenapa scalping intraday ini perbedaannya dengan swing ya. Kalau swing targetnya bisa sangat jauh ya. Nah, di sini targetnya hanya kurang lebih satu banding nggak sampai satu banding tiga ya, 2,5 plus saja nih. Nah, di sini targetnya ke sini harga saat itu di jam berapa ini ada kenaikan, lalu di harga segini saya amankan posisi set BEP stop loss plus ya artinya yaitu di jam 5 sore. Nah, nampak ya teman-teman, di sini saya entry-nya yaitu hampir di jam 17. Lalu di 18 menit setelah hampirlah 20 menit ini udah bisa set stop loss plus ataupun set BP. Jadi sangat singkat, sekitaran 20-an menit. Lalu di 17.25 ya, ini 17.25 sekitaran setengah jam trade-nya ini hanya setengah jam lalu udah mengarah ke TP menuju ke TP maksudnya dan juga ini dengan posisi stop loss plus. Lalu ini udah kena TP dan juga tertutup posisi trade saya ini. Nah, gimana sih cara analisa saya ini di Euro USD ya? Nah, kebetulan saya entry buy-nya itu berdasarkan zona ya. Nah, di sini walaupun di time frame rendah, di time frame H4 ke bawah ya, saat itu lagi penurunan ya, penurunan. Tetapi saya perhatiin di area sini, nampak yang di tanggal 7 Juli ada pergerakan yang signifikan yang membuat harga bergerak signifikan, yaitu membuat harga naik ke atas lumayan ya. Nampak di sini ada jeda. Ini adalah sideways-nya di time frame rendah, maka ini adalah zona demand sebelumnya. Jadi bagi teman-teman jika kalau belum paham tentang zona supply demand di YouTube saya ada bahas lebih detail tentang apa itu zona supply dan demand ya. Saya tunjukin. Nah, jadi teman-teman bisa Di klik sini di bagian playlist lalu tips basic trading di bahasa sebelah sini ya. Tinggal klik aja dipilih ya. Di sini kenapa sebuah market itu bisa naik dan turun supply dan demand.
Nah, di situ lebih detailnya. Nah, lalu harga kembali ke area demand tersebut ataupun area permintaan, saya pindah ke time frame H1. Nah, di time frame H1 apa yang saya perhatiin di area sini. Jadi teman-teman ini saya delete dulu ya biar lebih detail. Nampak di sini ada namanya perubahan tren ya. Di sini ada kenaikan ya waktu di jam 11, jam 12, jam 1 ada membuat kenaikan. Lalu saya pindah ke time frame M30 ya. Jadi analisanya saya dari time frame H1, zonanya di time frame H4, time frame H4 saya pindah H1 ke M30. Nah, setelah di M30 saya perhatiin ini ada gerakan yang signifikan. Jadi seperti yang tadi, di sini ada gerakan yang signifikan. Nah, di sini membuat high lebih tinggi sedikit daripada yang high sebelumnya di sini. Saya pindah lagi ke time frame M15. Jadi bedanya scalpingan intraday itu hanya di time frame lebih rendah. Nah, di time frame M15 udah nampak lebih jelas ya. Nampak harga saat itu ada kenaikan ya yang di sini. Lalu harga turun koreksi mengisi imbalance di sini. Di sini di time frame M5 nanti saya akan tunjukin di sini ada zona demand kecil di TF rendah. Nah, di situ saya tunggu harga kembali turun ya. Nampak di sini harga kembali turun ke bawah sini. Lalu saya entry buy. Nah, bertepatan ini saya entry buy-nya itu yaitu di tanggal 17 Agustus ya, pas hari kemerdekaan Indonesia kita. Jadi saya libur, jadi saya bisa trade scalpingan intraday. Kebetulan aktivitas utama saya lagi libur. Nah, di sini nampak penurunan ini fill imbalance. Lalu di sini ada zona demand kecil di tab rendah. Kenapa? Nampak ada pergerakan yang membuat pergerakan harga yang signifikan naik ya. Lalu harga kembali turun ke area demand di bawah sini. Nah, jadi zona supply and demand yang lumayan bagus itu jika kalau harga respect di 50% ya. Nah, di sini contohnya. Di sini meninggalkan ataupun membuat wick ya. Jadi close candle-nya ini selalu kalau di zona demand ini close candle body-nya ini selalu di atas 50% ini. Nah, di situ saya tunggu secara price action. Apa yang terjadi? Ini udah masuk ke time frame M5, jadi saya entry-nya yaitu di time frame M5. Di sini saya tunggu benar-benar koreksi ke sini, lalu ada close candle berikutnya yaitu di jam 16.40 di tanggal 17 Agustus ya ini sini. Lalu saya entry buy dengan stop loss yaitu di bawah 50% ini. Nah, untuk target untuk stop loss sekitaran 6 pips ya ataupun masih di area demand di sini. Lalu untuk take profit saya buat ke week yang di sini. Ini kurang lebih 1:2,6 ya. Jadi kalau mau dipaksain 1:3 sebenarnya bisa. Tetapi saya ambilnya scalpingan intraday jadi cukup pendek aja sampai ke area di bawah sini ini. Nah, lalu harga sempat bergerak naik. Kenapa ini ada kenaikan? Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini ada imbalance, harga naik fill imbalance, lalu ada penurunan, lalu harga naik lagi. Nah, setelah harga mendekati high yang di sini, ya, udah dekat ke TP, saya amankan posisi ya, saya amankan posisi, lalu saya sisain lot kecil, ya, separuh, sisanya hold sampai ke TP. Jadi itu saja cara gimana scalpingan intraday ya. Jadi waktunya ini sekitaran berapa lama? Ini sekitaran 40 menit, nggak sampai 1 jam. Jadi sangat cukup singkat untuk scalpingan intraday, tidak perlu di hold sampai berhari-hari. Kalau di hold berhari-hari itu jadinya swing trade ya. Jadi bagi teman-teman jika kalau mau trade intraday ataupun scalpingan sebenarnya disesuaikan dengan aktivitas teman-teman masing-masing. Jadi kalau free time, oke-oke saja. Selagi cocok dengan nyaman juga dengan aktivitas teman-teman, silakan aja. Oke, sekian aja di video saya kali ini, recap trade dan juga gimana cara proses analisa scalpingan intraday yang sangat singkat ya trade-nya ini.
Nah, semoga di video pembahasan ini saya bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Lalu, jika kalau teman-teman suka like dengan jika kalau teman-teman suka dengan konten saya seputar trading ini, boleh bantu like ya, share juga bagi ke teman-teman dan juga jangan lupa bantu subscribe YouTube saya ini. Lalu jika kalau ada pertanyaan seputar trading, boleh isi di kolom komentar. Nanti ada waktu saya akan jawab. Oke, sekian aja. Terima kasih sudah menonton video saya ini.